Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Baik, kita coba masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada di antara jamaah yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Baik, kalau ditanya kenapa zakat fitrah di bulan Ramadan, itu sama juga dengan kita tanya kenapa salat subuh 2 rakaat misalnya kan. Artinya itu sudah syariat. Jadi kalau syariat kita coba cari jawabannya tidak kita ketemu. Sebab apa yang sudah dijadikan sebagai syariat, Nabi sebagai syari, Allah sebagai syari menurunkan syariat, itu kita tidak tahu kenapa. Hikmahnya paling-paling kalau kita dapatkan ya sebagai hikmah saja. Alasannya kita tidak tahu. Tetapi kalau misalnya kita coba hubung-hubung, ada umpamanya begini pertanyaan tadi, kenapa di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan-bulan lain? Karena ada sesuatu yang berhubung kait dengan Ramadan. Nabi bilang zakat fitrah itu tuhratal lis-shaimin minal lagwi war rafas. Untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa daripada perbuatan lagha dan perbuatan rafas. Jadi untuk shaimin, Pak. Untuk shaimin minal lagwi war rafas. Tetapi untuk matal lil masakin ujungnya, dan untuk memberikan makan fakir miskin di dalam bulan Ramadan. Karena itu Imam Maliki mengatakan zakat fitrah jangan berikan kepada senih lain. Hatta amil tidak boleh, mu'allah tidak boleh, gharib semua tidak boleh. Yang boleh fakir miskin saja. Jadi ada kaitan dengan ini. Kaitan apa lagi? Ughnuhum fi hadzal yaum. Mengayakan orang-orang fakir, orang-orang miskin pada waktu Idul Fitri. Ada kaitan dengan itu, ya. Maka kita analisa, maka zakat fitrah itu adanya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Karena berhari raya di bulan Ramadan, setelah Ramadan, ughnuhum fi hadzal yaum. Karena untuk membersihkan orang yang berpuasa, tuhratal lis-shaimin minal lagwi war rafas, adanya di bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Kalau ditanya kenapa, mungkin susah kita jawab. Tapi ketika kita hubungkan dengan dalil, kita temukan. Ya. Baik, silakan. Ya. Ya. Oh ya. Baik. Waktu wajib, waktu maghrib. Oke. Sekarang orang ini mau mensiasati waktu, kan mensiasati waktu. Misalnya mensiasati waktu. Kalau dia berangkat pulang kampung sebelum masuk waktu wajibnya ada di tengah jalan. Ya, maghribnya Medan, kan maghrib di Luk Soe, kan?
Maka ketika waktu wajib posisinya di Lok Sumawe, kan seperti itu. Ini dalam pendapat, dalam perspektif ulama Syafi'iyah, dalam apa namanya, kata Imam An-Nawawi ya, dalam Syarah Muhazzab, beliau mengatakan bahwa di situ dia wajib zakat. Di tempat dia masuk waktu, di situ dia wajib zakat. Dia harus bayar di situ, ya dia harus bayar di situ. Ada orang terima enggak? Ada, kasih. Enggak ada orang terima, mungkin cari. Agak menyulitkan kan? Tapi itulah pendapat yang ada. Nah, sehingga kalau pegang pada pendapat Ibnu Ujail tadi, Ibnu Salah tadi, ya sudah enggak apa-apa dibayar di sini pun tidak apa-apa untuk membenarkan itu. Yang kedua, tentang mensiasati waktu. Udah bayar 28 Ramadan di Nesu. Tapi mau pulang kampung juga. Tapre, Maghrib, Isya ada tahu, ya kan? Ba'da Isya kita pulang supaya waktu wajibnya, waktu masuk waktu wajib kita ada di sini. Nah, itu strategi. Itu apa namanya, mensiasati waktu seperti itu. Itu bagus lah. Karena ketika waktu wajib datang, kita masih di tempat kita bayar. Apakah kita bayar kemarin 29 ataukah kita bayar pada malam itu tepat. Itu artinya kita membayar zakat di mana fisik ini berada pada waktu wajib. Waktu wajib Bapak masih di Banda Aceh atau di Nesu dan Bapak sudah bayar kemarin 2 hari yang lalu. Ya memang tepat lah, karena Bapak baru berangkat setelah Isya. Nah, tidak ada masalah. Itu apa namanya, sesuai dengan yang dimaksud tadi. Ketika waktu wajib datang, kita bayar di mana fisik kita berada pada malam itu. Nah, ini bagus sekali ini mensiasati, menyomotoro saja kan, menyomotoro. Nah, ya, baik. Ada lagi, ya silakan Pak. Ya. Tidak. Tadi yang saya sampaikan contoh pertama itu yang tidak bayar di sinilah. Yang sudah bayar tidak bayar. Ya, karena kan Bapak berangkat sebelum maghrib. Oh, kalau Bapak berangkat sebelum maghrib, itu yang saya sebut tadi. Kalau mengambil pendapat yang paling kuat, kita harus bayar di tempat kita berada, di Lok Sumawe tadi. Tapi kan tidak mungkin bayar 2 kali Pak. Tidak mau orang bayar 2 kali. Untuk membenarkan tindakan dia pakai pendapat yang lemah tadi. Nah, Bapak tidak bayar 2 kali. Paham maksudnya kan? Paham kan? Ada ulama yang membolehkan menakal zakat. Seperti kejadian 10 tahun yang lalu Bapak bayar selalu, Bapak bayar pulang kampung, bayar di sini pulang kampung, bayar 10 tahun kan? Mungkin salah. Jangan salahkan. Benarkan tindakan itu dengan apa? Dengan pendapat Ibnu Ujail dari mazhab Syafi'i dan Ibnu Salah. Jadi tindakannya bisa dibenarkan. Jangan disesali. Oh, kapan Allah kasih pelutun salah. Jangan. Ada alasan pembenaran. Itu maksudnya. Kalau kejadian baru, seperti Bapak yang seperti tadi mau berangkat ke Lok Sumawe, itu sudah tahu Pak. Kalau sudah tahu Bapak bayar aja di sana sekali lagi. Kalau belum tahu, nggak apa-apa, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Tidak dibayar sekali lagi pun tidak apa-apa, karena ada tempat kita pegang. Baik, silakan. Ada yang pegang mic Pak? Salam. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa 2,7 itu Bapak temukan dalam pengumuman Kementerian Agama itu di koran-koran atau di media sosial. 2,7 kg. Nanti ada Bapak temukan 2,6 kg. Ada Bapak temukan 2,8 kg. Panitianya udah buat kayak gitu. Karena dibulatkan.
dibulatkan dari beberapa pendapat tadi. Umpamanya ada mazhab Syafi'i misalnya 2,5. Jadi ada orang yang bulatkan 2,7. Ya kan? Nah, seperti itu. Cuma dia yang beda secara signifikan dengan mazhab Hanafi yang 3,8. Yang senjang bedanya dengan mazhab Hanafi 3,8. Kita tidak pakai yang 3,8. Ya, yang saya sampaikan tadi. Yang kita pakai adalah yang 2,7. Saya susah sampaikan karena nanti ada yang 2,7, 2,8. Ya kan? Karena baku bulat-bulatnya, ya. Ada yang 2,5. Pokoknya Bapak duduk bawa HP sekarang. Bapak cari di Google berapa besaran bayar zakat fitrah. Keluar di Google 2,5 kilogram. 2,5 gram betul. Nanti ketika pengumuman di sini 2,7 kilogram, betul juga. Ya. Itu kita anggap sama. 2,5, 2,7 itu kita anggap sama lah karena dibulatkan ke situ. Yang tidak sama adalah 3,8. Ya, itu yang mazhab Hanafi yang saya sampaikan tadi. Yang Bapak lakukan sekarang adalah, Bapak praktekkan sekarang adalah yang pertama tadi, yang 2,7 atau 2,5. Bukan yang 3,8. Seperti itu, Pak. Oh ya, itu yang saya sebut tadi, orang mempermasalahkan itu kan. Punca masalah di situ. Yang dipraktekkan oleh Basnas seluruh Indonesia adalah tidak diukur pada 3,8. Tetap dikonversi dengan uang pada 2,7. Hukumnya, apa hukumnya kan? Ya, hukumnya tentulah kalau menurut Dewan Syariah Basnas boleh. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Itu hanya sebuah pemahaman dari orang yang tidak sependapat dengan itu. Karena yang saya sebutkan tadi apa? Kalau Anda mau mengikuti pendapat mazhab Hanafi, ikutilah seutuhnya. Jangan ikuti mazhab Syafi'i pakai ukuran sah, bayarnya dengan uang. Uangnya teori Hanafi, sahnya Syafi'i, kayak itu. Kamu ho kan? Kamu ho. Man je. Hai pegah je, man kadung kaje. Toh kamu pegah salah, kamu peludun, ya kan? Jadi seperti itu. Saya menyampaikan untuk Bapak ketahui dari mana datangnya itu. Ketika ada protes di masyarakat, dari mana datang protesnya? Apa alasan, apa argumentasi dia protes? Mereka protes. Saudara-saudara di Aceh, saudara-saudara kami kaum muslimin semua di Aceh, kalau mau bayar zakat dengan uang itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu 3,8 satu sa'. Jangan Bapak hitung 2,7. Nah itu dari situ datangnya. Yang kedua, mazhab Hanafi itu kurma. Bapak jangan bayar harga beras, bayar harga kurma kali 3,8. Di situ datangnya Pak. Apa harus begitu? Apakah harus begitu? Enggak harus begitu. Kata Majelis Ulama, kata Dewan Syariah Basnas yang mengkonversi kepada harga beras. Enggak ada itu. Kenapa harus begitu? Enggak mesti seutuhnya kan begitu. Nah, jadi tidak ada masalah. Pak kalau dipermasalahkan nanti akan ada klaim-klaim lain. Ada yang bilang hana sah laku fitrah don kan ada yang ngempeng pokoknya kan seperti itu. Silakan Pak.
Oke, yang bisa saya tangkap tadi, apakah orang miskin juga bayar? Ya, orang fakir pun bayar, bukan hanya miskin. Orang fakir yang bagaimana? Orang fakir yang pada malam waktu wajib, malam hari raya apa? Dia masih punya makanan pokok seukuran wajib zakat fitrah. Misalnya dia satu orang, sebatang kara, umpamanya kan? Ada kan orang hidup sebatang kara, ada keluarga. Ukuran wajib zakat fitrah pada malam Idul Fitri bagi dia 1,5 bambu beras. Dia punya beras 2 bambu di rumahnya. Dia wajib bayar zakat fitrah. Dia fakir, tapi punya beras dia 2 bambu, apalagi 5 bambu. Dia wajib bayar zakat fitrah. Kalau dia 5 orang, dia punya beras 10 bambu, berarti lebih dari kebutuhan. Kebutuhannya 7,5 bambu. Kan? Dia harus bayar zakat fitrah. Dia statusnya fakir, dia wajib bayar zakat fitrah walaupun fakir, karena masih memiliki harta seukuran zakat fitrah pada malam itu, pada malam wajib. Begitu Pak. Siapa yang tidak wajib bayar? Yang benar-benar tidak memiliki makanan pokok pada malam Idul Fitri. Umpamanya kebutuhan zakat fitrahnya 7,5 bambu, tapi dia hanya punya 3 bambu. Anggota keluarga 5 orang, dia hanya punya beras 3 bambu, tak payah bayar. Itulah yang tak payah bayar. Tapi kalau kondisi di Aceh tidak ada kan, insya Allah semuanya wajiblah. Jadi seperti itu. Logikanya apa wajib bayar pada malam Idul Fitri kepada orang fakir yang masih memiliki makanan pokok seukuran 1 sa' kali jumlah orang? Logikanya adalah beberapa jam setelah dia bayar, dia mendapatkan pembahagian zakat dari amil yang sudah dikumpuli. Enggak apa-apa, dia hanya bayar beberapa jam saja. Belum subuh lagi sudah dapat pembagian zakat fitrah. Nah, itu logika paling mudah dipahami. Dia bayar pada waktu wajib. Ba'da maghrib dia datang hantar zakat fitrah. Ini zakat fitrah saya orang paling fakir di kampung ini. Oke, kata amil. Nanti ba'da isya sudah dikasih zakat lain. Karena memang jatah dia lah, jatah dia. Karena ughnuhum fi hadzal yaum. Kayakan, cukupkan kebutuhan orang fakir tadi waktu menghadapi Idul Fitri. Jadi seperti enggak ada masalah dengan wajib bagi orang fakir, ya. Baik. Ada lagi? Oh ya, silakan. Salam. Ya. Jadi gimana jiwa kita berada? Apakah pada saat masuk waktu atau di dalam waktu? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pembayaran zakat dengan makanan pokok. Itu makanan pokok yang kita makan sehari-hari atau makanan pokok yang kita konsumsi pada saat bulan Ramadan. Baik. Kenapa pertanyaan yang saya sampaikan? Karena gini Pak, kebanyakan kita atau sebagian kita yang mampu pada saat masukin bulan Ramadan itu memberikan bantuan pada orang yang kita tidak kurang mampu. Beras yang kita makan, yang orang itu makan. Kemudian jatuh wajib zakat kepada orang mampu. Apakah makanan pokok yang dia makan sehari atau makanan pokok yang dia konsumsi pada saat bulan Ramadan? Baik. Yang ketiga mungkin kita mengenai pembayaran zakat, wajib zakat kepada fakir dan kecenderungan kita di masyarakat kita kan pembayaran zakat itu kita lakukan pada malam 27, malam 28. Sebenarnya dia tidak wajib zakat karena tidak kemampuan dia tadi, tidak cukupan dia. Tapi pada saat dia sudah menerima zakat fitrah, akhirnya ketersediaan makanan pokok di rumahnya itu berlebih. Sementara waktu wajib belum masuk. Apakah dia tetap wajib zakat sama itu? Baik. Assalamualaikum. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama waktu wajib ya. Waktu wajib zakat fitrah apakah dalam waktu? Dalam waktu dari maghrib sampai salat Id kan? Apakah dalam waktu atau pada saat masuk waktu? Ya tentu saja dalam waktu, di startnya pada masuk waktu. Dibayar zakat fitrah itu
dalam waktu wajib tadi. Maka waktu wajib adalah dari start maghrib sampai sebelum salat Id. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Itu waktu wajib. Startnya di maghrib. Startnya di maghrib. Waktu wajibnya dalam rentang waktu itu. Jadi kita boleh bayar jam 10, kita boleh bayar jam 2 pagi, kita boleh bayar subuh, ya kan? Itu waktu wajib lah. Dimulai dari waktu maghrib. Yang kedua, yang berhubungan dengan makanan pokok yang dimakan sehari-hari. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan pada makanan pokok yang kita makan sampai diatur makanan pokok dari segi kualitasnya. Kalau beras misalnya, beras apa yang kita makan? Kalau punya nama beras piring nasi, namanya kan? Beras piring nasi yang kita makan selalu. Maka beras kualitas piring nasi itu yang kita bayar. Seperti kurma tadi yang kita sebut, kurma mana yang kita makan. Jadi kalau orang mau makannya tadi dalam 1 bulan terakhir maksudnya, dari bulan Ramadan, ya yang dia konsumsi sepanjang waktu lah. Jadi tidak ada hubungannya dia, pokoknya kebetulan dia merubah kualitas berasnya di bulan Ramadan. Namanya kan, bulan Ramadan dia makan piring nasi. Sebelum Ramadan sepanjang tahun dia makan apa? Bulau kalau enggak abri no. Bulau. Maka bulau dia makan. Dia bayar sebagai zakatnya. Yang dia makan sehari-hari lah, ya. Yang dalam jangka waktu panjang. Sepanjang tahun dia makan beras ramos, umpamanya kan, atau beras kemala. Dalam Ramadan dia makan piring nasi, ya dia bayar kemala lah, kan seperti itu. Ada pertanyaan kemarin tuh, orang mampu, orang kaya, tapi Terima kasih.